Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianawati dari kelas 5A non reguler akuntansi. Di sini saya akan mereview pembangunan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Dan UMKM sendiri memegang peranan yang sangat besar memajukan perekonomian Indonesia. Nah, sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, dari sini UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendirinya berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Dan di sini Kabupaten Cirebon sendiri memiliki berbagai jenis UMKM unggulan seperti UMKM batik, makanan, olahan, rotan, perikanan, dan lain-lain. Jumlah UMKM terbesar di wilayah Kabupaten Cirebon yaitu pada tahun 2018 sebanyak 31.034 unit. Berdasarkan jenis industrinya terlihat bahwa sebagian besar merupakan industri makanan yaitu sebanyak 18.161 unit. Kemudian perdagangan sebanyak 10.401 unit. Yang ketiga adalah industri jasa. Sebanyak 1.378 unit dan industri konveksi sebanyak 856 unit. Sementara industri lainnya berada di bawah 100 unit. Dan di sini salah satu daerah Kabupaten Cirebon yang UMKM-nya berkembang itu contohnya di Desa Sindangkasih. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan program pendampingan pengembangan UMKM melalui digitalisasi, teknologi, dan integrasi akses permodalan. Nah, dari sini sendiri tujuan program kegiatan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran teknik pemasaran produk, distribusi barang hasil produksi pelaku serta pengetahuan akses permodalan UMKM dalam perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Dan manfaatnya sendiri kegiatan program pengabdian masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM untuk mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, serta menjaring relasi yang sangat kuat untuk akses permodalan bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Sindangkasih, Cirebon. Dan di sini kita ada metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini, yaitu metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal dengan metode PLA, yaitu Participatory Learning and Action. Program kegiatan pendamping UMKM ini berlangsung selama sebulan. Pendampingan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMKM yang sudah ditunjuk dan bersedia diberikan pendampingan secara intensif. Nah, secara umum kegiatan pendampingan yang dilakukan sebagai berikut. Ini memang lagi membahas Desa Sindangkasih, yaitu ya tahap awal itu sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM yang kegiatannya itu dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudahan teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan. Dan yang kedua, tahap kedua
pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminatin oleh masyarakat saat ini. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus, sehingga setelah produknya sudah jadi dapat langsung dipasarkan baik secara offline maupun online. Dan tahap ketiga, yaitu tahap terakhir, pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat perencanaan bisnis yang baik. Implikasi dari kegiatan ini yaitu pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangan sederhana bagi kegiatan usahanya, sehingga dapat menarik investor atau debitur untuk memberikan modal kepada pengembang usaha yang mereka jalani saat ini. Jadi, kesimpulan di sini, pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran offline ataupun pemasaran online dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Kemudian peningkatan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih. Sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat, tapi saat ini produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai luar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih ini, jika dulu produksinya di hasil masih skala kecil, dengan kemudahan akses permodalan saat ini, usaha yang mereka jalankan bisa berkembang dengan peningkatan skala produksi. Demikian reviewnya dari saya, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.